Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 4D. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Baik ya, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 yaitu tentang lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, ini kalian boleh mencobanya ya. Boleh mencobanya di rumah ya, bersama keluarga. Belajar hari ini belajar tentang tumbuhan ya. Sebelumnya kamu dan temanmu boleh kamu dengan keluargamu ke luar ruangan untuk berolahraga sejenak ya. Untuk berolahraga sejenak supaya kalian tidak merasa bosan di dalam rumah. Boleh keluar rumah tapi hanya untuk berolahraga sejenak, seperti berjemur selama 15 menit ya, atau menggerakkan badan selama 15 menit ya, dan banyak minum air putih. Nah, baiklah, untuk pelajaran berikutnya yaitu ayo membaca ya, ayo membaca. Setelah kalian berolahraga di luar ruangan ya, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian bisa baca di halaman 20 ya, bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut, terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Sekarang coba kalian lihat gambar bunga ya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu daun ya. Seperti yang kemarin sudah kalian lakukan, yaitu membuat kolase dari daun kering ya. Kalian harus tahu apa itu daun, fungsinya sebagai apa. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikutnya batang ya. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buah biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya
daging buahnya ya. Jadi yang kalian makan, misalnya kalian makan mangga. Nah, ya biasanya yang kalian makan itu bukan kulitnya ya, tapi dagingnya ya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Ini harus digarisbawahi ya. Harus digarisbawahi oleh kalian. Ya, jadi biji yang berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Ya. Baik anak-anak, coba kalian simak dulu apa yang barusan Ibu jelaskan. Semoga dapat dimengerti anak-anak.